Tahukah kamu, di balik gemuruh topeng raksasa Reok Ponorogo yang terlihat gagah dan penuh magis, tersimpan sebuah kisah kelam tentang perebutan kekuasaan, perlawanan spiritual, dan perubahan besar di tanah Jawa. Sebuah wilayah angker bernama Wengker pernah dikuasai kekuatan sakti yang ditakuti banyak orang. Hingga suatu hari, datang seorang bangsawan dengan misi rahasia, bukan sekedar menaklukkan, tetapi mengubah takdir sebuah daerah. Dialah Batoro Katong, sosok legendaris yang jejaknya masih terasa hingga kini. Kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan awal lahirnya kota Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama menelusuri kisah misteri, legenda, dan sejarah Nusantara yang syarat makna. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tetapi juga warisan budaya yang patut kita jaga dan pahami bersama. Sebelum kita menyelami kisah menarik kali ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris berikutnya. Dukungan kecil darimu sangat berarti bagi berkembangnya channel ini. Jauh sebelum nama Ponorogo dikenal seperti sekarang, wilayah ini disebut Wengker, sebuah daerah yang tersohor bukan karena kemakmurannya, melainkan karena keangkeran dan kekuatan gaib yang menyelimutinya. Hutan lebat, sungai berkabut, serta tanah yang jarang dijamah manusia membuat Wengker seolah terpisah dari dunia luar. Banyak orang percaya tempat ini bukan sekadar wilayah biasa, melainkan persimpangan antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Wengker dipimpin oleh seorang tokoh sakti mandraguna bernama Ki Ageng Kutu. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, kuat secara spiritual, dan disegani oleh pengikutnya. Namun, di balik wibawanya, tersimpan bara perlawanan terhadap kekuasaan Majapahit yang kala itu mulai melemah. Ki Ageng Kutu menolak tunduk karena ia melihat kerajaan besar itu telah menyimpang dari nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan. Sebagai bentuk kritik dan perlawanan, Ki Ageng Kutu menciptakan simbol-simbol budaya yang syarat makna sindiran. Melalui pertunjukan rakyat, ia menyuarakan ketidakpuasannya tanpa harus mengangkat senjata. Namun, sikap ini justru membuat Wengker semakin dicap sebagai wilayah pembangkang dan berbahaya. Para pejabat Majapahit enggan masuk ke daerah ini karena percaya kekuatan gaib Ki Ageng Kutu dan para pengikutnya mampu melumpuhkan siapapun yang berniat menaklukkan Wengker. Rakyat hidup dalam dua sisi kehidupan yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka merasa terlindungi oleh kesaktian sang pemimpin. Namun di sisi lain, mereka terkungkung oleh ketakutan, aturan keras, dan isolasi dari perkembangan dunia luar. Ajaran lama, ritual mistik, serta praktik spiritual yang kuat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Wengker. Pada masa inilah, Wengker dikenal sebagai tanah yang keras, liar, dan sulit diubah. Tidak banyak yang berani bermimpi membawa perubahan ke wilayah ini. Namun takdir perlahan bergerak. Di balik kabut tebal dan sunyinya hutan Wengker, sebuah perubahan besar mulai mendekat. Kedatangan seorang tokoh dari luar wilayah ini kelak akan mengguncangkan tatanan lama dan mengakhiri era keangkeran yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Dan tanpa disadari oleh penduduk Wengker, inilah awal dari kisah besar yang akan mengubah tanah angker ini menjadi sebuah kota bersejarah. Ponorogo.
Di saat Wengker terjebak dalam keangkeran dan kekuasaan lama yang tak tergoyahkan, takdir menghadirkan seorang tokoh dari luar wilayah itu. Ia adalah Bathara Katong, seorang bangsawan muda yang memiliki darah keturunan raja dan pernah mengenyam pendidikan istana. Berasal dari lingkungan Majapahit, Bathara Katong tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang politik, budaya, dan strategi kepemimpinan. Namun, berbeda dari para bangsawan lain, ia memilih jalan yang sunyi, jalan dakwah dan perubahan. Kedatangan Bathara Katong ke Wengker bukanlah sebuah kebetulan. Ia menyadari bahwa wilayah ini, meski ditakuti, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban baru. Namun, ia juga memahami perubahan tidak bisa dilakukan dengan kekerasan semata. Maka ia datang tidak hanya membawa pasukan kecil, tetapi juga membawa nilai, akhlak, dan pendekatan yang lembut. Senjata utamanya bukan pedang, melainkan kejerdikan dan kesabaran. Langkah pertama Bathara Katong adalah mendekati rakyat kecil. Ia hidup berdampingan dengan mereka, membangku menyelesaikan persoalan sehari-hari dan menunjukkan teladan melalui perbuatan. Perlahan, kehadirannya mulai menarik simpati. Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan harapan akan perubahan. Ajaran Islam yang dibawanya disampaikan dengan bahasa budaya, tanpa memaksa, tanpa menghapus adat yang telah ada. Namun, pengaruh Bathara Katong tak luput dari perhatian penguasa Wengker. Ki Ageng Kutu mulai melihatnya sebagai ancaman serius, bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena pengaruhnya di hati rakyat. Ketegangan pun mulai terasa. Dua kekuatan besar kini berdiri berseberangan. Satu mempertahankan tatanan lama yang penuh mistik dan kekuasaan absolut, sementara yang lain membawa visi tatanan baru yang lebih adil dan beradab. Bathara Katong sadar bahwa konflik tak bisa dihindari, namun ia memilih menunggu waktu yang tepat. Ia memperkuat barisan pendukungnya, membangun kepercayaan rakyat, dan menyusun strategi yang matang. Di balik sikapnya yang tenang, tersimpan tekad baja untuk mengakhiri era kegelapan di Wengker. Langit Wengker pun seolah ikut menanti. Angin perubahan mulai berembus, membawa aroma pertempuran yang tak hanya akan menentukan siapa yang menang, tetapi juga arah masa depan sebuah wilayah. Pertemuan dua tokoh besar ini semakin dekat, dan sejarah pun bersiap menorehkan babak terpentingnya. Ketegangan antara Bathara Katong dan penguasa lama Wengker tidak hanya terjadi di medan strategi dan pengaruh rakyat, tetapi juga menjelma dalam bahasa budaya. Di tanah Jawa, ketika suara tak lagi bisa disampaikan secara terang-terangan, maka simbol dan pertunjukan menjadi senjata paling tajam. Dari sinilah lahir sebuah kesenian yang kelak menggema ke seluruh Nusantara, Reok Ponorogo. Bagi banyak orang, reok hanyalah tarian rakyat dengan topeng raksasa dan atraksi luar biasa. Namun bagi masyarakat Wengker pada masa itu, reok adalah bahasa perlawanan, sebuah sindiran keras yang dibungkus keindahan seni. Sosok singa besar atau singa barong melambangkan kekuasaan raja, sementara hiasan bulu merak yang menjulang di atas kepalanya menyiratkan bahwa kekuasaan itu dikendalikan oleh pengaruh lain, sebuah kritik tajam terhadap penguasa Majapahit dan elit istana. Di balik kelahiran reok, berdirilah sosok Ki Ageng Kutu yang dikenal tidak hanya sakti, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi politik. Ia menyadari bahwa perlawanan terbuka akan berujung kehancuran, maka ia memilih jalur seni, menggerakkan kesadaran rakyat tanpa harus mengangkat senjata. Setiap pertunjukan reok menjadi ajang penyampaian pesan tentang ketidakadilan,
tentang kekuasaan yang menindas, dan tentang perlawanan yang membara dalam diam. Pertunjukan reog digelar di lapangan-lapangan terbuka, diiringi gamelan yang menghentak dan gerak penari yang penuh energi magis. Aroma kemenyan, mantra-mantra, serta kekuatan spiritual dipercaya mengalir dalam setiap pementasan. Bagi rakyat Wengker, reog bukan sekedar hiburan, melainkan ritual penguat identitas dan keberanian. Mereka merasa memiliki simbol yang menyatukan, sesuatu yang membuat mereka berdiri sejajar dengan kekuatan luar yang mencoba mengubah tanah mereka. Namun makna reog perlahan mengalami pergeseran ketika Bathara Katong semakin menguatkan pengaruhnya. Ia tidak mematikan kesenian ini, tidak pula melarangnya. Justru sebaliknya, ia memahami kekuatan budaya sebagai jembatan perubahan. Dengan kecerdasannya, Bathara Katong mulai menanamkan nilai-nilai baru ke dalam struktur budaya lama. Reog tidak lagi sekedar simbol perlawanan, tetapi perlahan diarahkan menjadi sarana pemersatu masyarakat. Inilah titik penting dalam sejarah Wengker. Seni yang sebelumnya menjadi alat kritik, kini bertransformasi menjadi identitas bersama. Unsur mistik yang berlebihan mulai berkurang, digantikan dengan nilai disiplin, keberanian, dan kebanggaan daerah. Bathara Katong melihat bahwa budaya tidak harus dihancurkan untuk menciptakan perubahan, melainkan dirangkul dan diarahkan. Konflik pun mencapai bentuk yang lebih dalam, bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi makna apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Reog menjadi saksi bisu peralihan zaman dari era kekuatan gaib dan perlawanan tersembunyi menuju era pemerintahan baru yang mengedepankan keteraturan dan nilai spiritual yang lebih seimbang. Hingga kini, ketika reog dipentaskan dengan gagah dan penuh kebanggaan, hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik topeng raksasa itu tersimpan sejarah panjang tentang kritik, perlawanan, dan rekonsiliasi budaya. Sebuah seni yang lahir dari konflik, namun bertahan sebagai warisan, menandai babak penting menuju lahirnya Ponorogo. Setelah masa panjang ketegangan dan pergeseran pengaruh di tanah Wengker, titik balik sejarah akhirnya tiba. Bathara Katong tidak lagi hanya dikenal sebagai pendatang bijak yang merangkul rakyat, tetapi telah menjelma menjadi pemimpin yang dipercaya. Dukungan masyarakat semakin luas, bukan karena paksaan atau ketakutan, melainkan karena harapan akan kehidupan yang lebih adil dan tertata. Inilah momen ketika perubahan tak lagi bisa dibendung. Konflik antara tatanan lama dan tatanan baru mencapai puncaknya. Namun kemenangan Bathara Katong bukanlah kemenangan yang dipenuhi darah dan dendam. Dengan strategi matang dan pendekatan persuasif, ia berhasil melumpuhkan pengaruh Ki Ageng Kutu tanpa menghancurkan akar budaya masyarakat Wengker. Sebagian pengikut penguasa lama memilih mundur, sebagian lagi berbaur dalam tatanan baru. Peralihan kekuasaan terjadi perlahan namun pasti, menandai berakhirnya era lama yang penuh isolasi dan ketakutan. Setelah kekuasaan berhasil ditegapkan, langkah besar berikutnya adalah membangun pemerintahan yang berlandaskan nilai moral dan keteraturan. Wengker tidak lagi dipertahankan sebagai nama wilayah. Bathara Katong memberi nama baru, Ponorogo. Nama ini dipercaya berasal dari kata pramana dan raga yang bermakna kebijaksanaan dan kesadaran diri. Sebuah simbol bahwa wilayah ini kini memasuki babak baru, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai pusat peradaban. Masjid mulai dibangun sebagai pusat spiritual dan sosial, namun dakwah tidak dijalankan dengan menghapus adat lama secara paksa. Justru sebaliknya, nilai-nilai Islam diselaraskan dengan tradisi setempat. Ritual yang sebelumnya syarat unsur mistik diarahkan menjadi sarana refleksi dan kebersamaan. Inilah kecerdasan Bathara Katong, mengubah tanpa melukai, memperbaiki tanpa memutus akar. Rakyat yang dahulu hidup dalam ketakutan, kini mulai merasakan stabilitas.
pertanian berkembang, perdagangan perlahan tumbuh, dan kehidupan sosial menjadi lebih tertata. Ponorogo tidak lagi dikenal sebagai tanah angker yang dihindari, melainkan wilayah yang dihormati. Para pendatang mulai berdatangan, membawa ilmu, budaya, dan harapan baru. Dalam waktu yang tidak singkat, Ponorogo menjelma menjadi kekuatan baru di wilayah Timur Jawa. Namun di balik keberhasilan itu, Bathara Katong tetap memilih sikap rendah hati. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai penakluk, melainkan sebagai pelayan rakyat. Pemerintahan dijalankan dengan musyawarah, keadilan, dan keteladanan. Nilai inilah yang membuat pengaruhnya bertahan jauh melampaui masa hidupnya. Bab ini bukan sekedar tentang kemenangan seorang tokoh, melainkan tentang lahirnya sebuah identitas. Dari tanah yang dahulu dikuasai ketakutan dan kekuatan gaib, kini tumbuh sebuah kota yang menjunjung akhlak, budaya, dan persatuan. Ponorogo lahir bukan dari kehancuran total, tetapi dari proses panjang rekonsiliasi dan kebijaksanaan. Dan disinilah sejarah mencatat, perubahan terbesar tidak selalu datang melalui peperangan besar, tetapi melalui kesabaran, kecerdasan, dan kemampuan merangkul perbedaan. Waktu terus berjalan, generasi silih berganti, namun jejak Bathara Katong tidak pernah benar-benar hilang dari tanah Ponorogo. Ia mungkin telah lama wafat, tetapi nilai, kebijakan, dan perubahan yang ia tanamkan tetap hidup dalam denyut kehidupan masyarakat hingga hari ini. Warisan terbesarnya bukanlah istana, bukan pula kekuasaan, melainkan tatanan hidup baru yang memadukan budaya, spiritualitas, dan kemanusiaan. Ponorogo tumbuh sebagai wilayah yang memiliki identitas kuat. Tradisi lama tidak dimusnahkan, tetapi diberi makna baru. Kesenian reog tetap lestari, bukan lagi sebagai simbol perlawanan atau sindiran politik, melainkan sebagai lambang keberanian, persatuan, dan kebanggaan daerah. Di balik setiap hentakan musik dan gerakan penari, tersimpan nilai disiplin, pengendalian diri, serta semangat menjaga warisan leluhur. Ajaran Islam yang diperkenalkan Bathara Katong juga mengakar dengan cara yang damai. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi pusat musyawarah dan kebersamaan. Masyarakat diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesaktian atau kekuasaan mutlak, melainkan pada akhlak, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Inilah perubahan paling mendasar yang membedakan Ponorogo dari masa lalu Wengker. Hingga kini, makam Bathara Katong diziarahi banyak orang, bukan untuk mengagungkan sosoknya secara berlebihan, tetapi untuk mengenang perjuangannya. Ia dikenang sebagai pemimpin yang tidak memaksakan kehendak, tidak menghapus jati diri masyarakatnya, dan tidak meninggalkan luka sejarah yang dalam. Sebuah teladan kepemimpinan yang langka, bahkan hingga zaman modern. Bab ini menegaskan bahwa kisah Bathara Katong bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini. Di tengah perbedaan, konflik, dan perubahan zaman, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan sejati lahir dari kebijaksanaan dan kesabaran, bahwa budaya dan agama tidak harus saling meniadakan, tetapi bisa berjalan berdampingan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik.
Dan selama reog masih ditarikan, selama nilai kebersamaan masih dijaga, selama sejarah masih diceritakan dari generasi ke generasi, maka warisan Bathara Katong akan terus hidup, menjadi denyut nadi yang mengingatkan kita akan asal-usul dan jati diri Ponorogo. Kisah Bathara Katong bukan sekedar legenda yang hidup dalam lembaran sejarah, tetapi cermin tentang bagaimana sebuah perubahan besar dapat lahir dari kebijaksanaan dan kesabaran. Dari tanah Wengker yang angker dan tertutup, ia menghadirkan harapan baru tanpa harus menghapus jati diri masyarakatnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari senjata atau kekuasaan, melainkan dari akhlak, kecerdasan, dan kemampuan merangkul perbedaan. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar kisah Nusantara tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita misteri dan sejarah Nusantara yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.